Hai hai hai, halo teman-teman. Balik lagi nih di channel Dedi Kingkat, channel kesayangan para tukang cukur dan customer tukang cukur tentunya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nunjukin nih ke kalian kayak gimana cara gue motong rambut nih. Kelihatan banget rambutnya ngembang dan sedikit ada kesalahan polanya teman-teman. Jadi rambut bagian atas itu terlampau panjang dibanding rambut bagian samping dan belakang. Nah, dengan itu customer gue bilang nggak nyaman dengan pola yang seperti ini. Artinya atasnya itu terlampau panjang dibanding rambut bagian bawahnya, artinya samping dan belakang. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngebetulin atau biar proporsional antara rambut atas dan rambut bawah. Nah, langsung aja ya, gue potong rambut bagian atasnya. Dalam langkah step by step motong rambut bagian atas, gue mulai dengan ngebuat profile line teman-teman. Nah, caranya adalah gue section kayak gini. Jadi gue bagi dua, bagian depan dan belakang. Terus gue ambil sebesar jari, terus gue potong untuk mendapatkan patokan serap lagi seberapa panjang pengen gue potong rambut bagian atasnya. Nah, ini gue lagi buat patokan nih teman-teman. Supaya apa? Supaya patokan ini tinggal nanti gue samain ke rambut bagian sampingnya, terus rambut bagian belakangnya. Nah, jadi gue buat patokan dulu. Patokan ini gue sebut profile line atau garis profile atau garis profil. Nah, dalam menentukan garis profil tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera customer ya. Nah, kali ini kira-kira kalau diukur panjangnya mungkin sepanjang 5 jari teman-teman. Jadi kalau jari gua rapetin ya sepanjang 5 jari panjang ya. Nah, langkah berikutnya tinggal gua samain rambut bagian lainnya. Artinya bukan lainnya. Jadi rambut bagian samping atas gua sisir, terus gua potong disamain dengan profile line yang dibuat di pertama tadi. Nah, kalian bisa perhatiin kayak gitu kira-kira gua motongnya. Nah, teman-teman, jadi cara ini bisa ngebuat rambut bagian atas nanti jatuhnya lebih bertekstur, karena kalau direntangkan ke atas itu sama panjang, betul nggak? Nah, ini kalau direntangkan ke atas sama panjang, kalau ke atas barengan nanti rata kayak kotak gitu. Tapi kalau pas jatuh dia akan bertumpuk-tumpuk teman-teman, artinya bertekstur ya. Jadi bertumpuk-tumpuk, tumpukannya bertekstur gitu, jatuhnya bertekstur. Nah, kayak gitulah tujuannya kenapa dipotong sama panjang rambut bagian atasnya. Selain supaya tampak bertekstur, kedua supaya simetris rambut bagian atas, kiri, kanan, dan belakang. Nah, setelah tadi gue sisir ke arah kanan semua. Nah, sekarang tinggal balas ke arah kiri. Gimana? Paham gak apa yang gue sampaikan? Pokoknya intinya pertama buat patokan, kedua tinggal ngikutin patokan yang dibuat tadi. Nah, gitu teman-teman, kira-kira caranya dalam pemotongan kali ini. Nah, setelah disamain tingginya sama, sekarang tinggal ditarik ke samping. Caranya kayak gini. Set, anjay. Ditarik ke samping, terus disamain dengan rambut yang sudah terpotong sebelumnya. Supaya apa? Supaya sisi kiri dan sisi kanan sama panjang, artinya simetris. Alhasil tidak menggantung seperti potongan sebelumnya. Bukan berarti potongan sebelumnya salah, bisa jadi memang kayak gitu customer gue mintanya, dan dia nggak tahu hasil jadinya nanti itu seperti apa. Nah, dengan potongan disconnect itu tentu
dalam styling ke belakang itu membutuhkan produk, membutuhkan pomade, membutuhkan wax supaya tampak terlihat rapi. Nah, mungkin tukang cukur sebelumnya tidak menjelaskan hal tersebut, makanya dia bilang ke gua bahwa rambut atasnya panjangan itu nyusahin saat styling. Artinya waktu nggak pakai produk itu terlihat berantakan. Nah, kayak gitu teman-teman. Kira-kira yang terjadi kalau potongan rambut bagian atas tidak connecting atau nggak nyambung dengan rambut bagian samping dan belakangnya. Alright, oke teman-teman. Jadi kira-kira kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau memang ada yang kurang jelas silahkan diperjelas. Dan ya kayak gitu kira-kira langkah-langkahnya gue dalam motong rambut bagian atasnya teman-teman. Nah, kenapa nih gue mulai dulu di rambut bagian atas? Sebetulnya tidak ada hal yang baku harus dimulai dari atas atau harus dimulai dari bawah. Kebetulan karena gue sudah tahu rambut bagian atasnya pengen dipotong begini, makanya gue mulai rambut bagian atas. Nah, keuntungannya sih apa ya? Kelebihannya dalam motong rambut atas duluan itu adalah nggak perlu parting yang susah. Karena pas lagi panjang kita mesti nentuin parting dan hairline-nya itu harus tepat teman-teman. Nah, tapi setelah dipotong secukupnya kayak tadi barusan, partingnya udah tinggal ngikutin natural line-nya. Artinya gue tinggal memisahkan rambut bagian atas supaya nggak kepotong saat gue lakukan pemotongan rambut bagian samping dan belakang. Nah, kayak gitu. Setelah gue potong rambut bagian atas, terus gue keringin supaya gue tahu alur naturalnya, dan tinggal gue potong rambut bagian samping dan belakangnya. Nah, langkah-langkahnya kayak gini teman-teman. Jadi tadi gue pakai clipper overcomb dulu. Terus kali ini pakai guard nomor 2. Jadi gue pakai guard nomor 2 sebagai baseline ya teman-teman ya, atau garis dasar. Ingat, seperti prinsip yang gue lakukan seperti di video-video sebelumnya, ya buat garis ilangin garis. Nah, kali ini gue pakai guard nomor 2 ngebuat garis dasar atau baseline. Mana sih garis yang dimaksud? Garis yang dimaksud adalah garis yang tercipta oleh guard nomor 2 teman-teman. Nah, artinya yang di atas itu tuh. Nah, itu adalah baseline atau garis dasar. Ini menurut gue ya, artinya kalau gue sampaikan itu jangan jadikan sebagai ukuran baku teman-teman. Banyak di luaran, banyak yang kita alami adalah langkah-langkah motong rambut yang beda-beda. Nah, ini langkah gue. Dan ingat, selalu gue tegaskan bahwa ini tidak bermaksud mengajari atau menggurui teman-teman. Ini hanya gue share langkah-langkah gue yang biasa gue lakukan, yang bukan cara yang terbaik atau terbenar, tapi ini loh yang biasa gue lakukan. Nah, kayak gitu sih teman-teman kira-kira yang ingin gue sampaikan. Oke, setelah tadi buat baseline, next berikutnya gue buat guideline untuk di bagian bawah. Nah, kali ini pakai guard nomor 1, gue buat middle line teman-teman. Jadi ada 3 garis di situ, baseline, guideline, dan middle line. Garis dasar, garis panduan atau garis pandu, dan garis tengah. Nah, setelah garis itu ada, tugas berikutnya adalah menghilangkan garis-garis tersebut. Kayak gimana caranya? Kalau pas buat garis itu pakai lever tahu ya, atau tuas yang ada di clipper itu close atau tutup atau maju, pokoknya rapet. Nah, berarti waktu ngilanginnya
pakai levering open atau buka atau renggang atau mundur. Jadi gue mencoba kira-kira kalian penyebutannya apa nih? Levering di tuas itu handle mungkin ya. Di situ kan ada maju, mundur, buka, tutup, apalagi rapat, renggang gitu ya. Pokoknya kalau buatnya dengan levering close berarti ngilanginnya pakai levering open. Nah, saat ngilanginnya itu dibutuhkan improve sedikit ya teman-teman ya. Jadi nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Memang memang teorinya adalah pas buat garis levering close, pas ngilanginnya levering open. Tapi kan permukaan atau kontur kepala setiap orang itu berbeda-beda dan tidak rata. Nah, disitulah dibutuhkan keahlian teman-teman atau skill mencukur tentunya. Dalam teorinya open close, tapi dalam pengerjaannya tentu kita mesti bisa memiliki feel atau rasa dalam pengerjaannya tentunya ya. Jadi waktu kontur kepalanya mengkerut atau cekung atau cembung, nah itu dibutuhkan kemiringan klipernya, gosokan klipernya, atau opennya atau bukanya itu diatur kayak gimana. Nah kayak gitu teman-teman, kira-kira langkah-langkah yang gue lakukan. Tentu dalam teori simple ya, buat garis, ilangin garis. Tapi dalam prakteknya dibutuhkan keahlian atau skill, keterampilan dan ketelatenan. Nah disinilah yang dinamakan tukang cukur. Secara teori memang akan mempermudah dalam pengerjaannya teman-teman. Tapi tetap tukang cukur itu dibutuhkan ketelatenan, ketelitian, kesabaran. Nah, kalau udah punya 3 ini, mudah-mudahan kita dapat memenuhi lagi jadi customer yang minta model apa kita dapat penuhi, kita dapat wujudkan. Nah saat customer puas, disitulah kepuasan gua sebagai tukang cukur ya merasa seneng aja, jadi happy banget. Jadi kalau tukang cukur motongin rambut orang terus orang itu puas, nah disitulah kepuasan sebagai tukang cukur. Nah disitulah gue ngerasa happy karena gue bisa buat orang happy dengan gaya rambutnya gitu ya. Kayaknya belibet amat sih. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue sampaikan. Mudah-mudahan kalian maksud apa yang gue pikirkan dan ingin sampaikan ke kalian. Pokoknya kalau memang ada salah kata kalau memang ada yang kurang, kayak mau pamitan ya. Ya kayaknya videonya udah hampir selesai. Sekian aja dari gua tentang langkah-langkah. Tapi bentar dulu, gua pengen jelasin yang ini. Nah ini proses supaya bertekstur. Ada sesekali gua ambil sasak bagian dalam. Mungkin ini buat kalian yang punya rambut tipis atau buat kalian tukang cukur yang tidak biasa melakukan ini merasa janggal, loh sasaknya dalam banget di bawah. Ini tidak dilakukan ke semua rambut. Nah, karena dirasa menurut gua rambut customer gua kali ini tebal dan lebat. Nah, makanya gua ambil rambut bagian dalam. Nah, menurut gua ini aman karena area yang gua ambil adalah area tengah. Nah, nanti waktu styling itu nggak akan terlihat grepes atau rusak teman-teman, karena sudah gua perhitungkan kenapa gua sasak di sedalam itu. Nah gitu ya teman-teman, kira-kira langkah-langkah step by step yang gua lakukan dan sedikit share dari gua. Intinya jadi tukang cukur tidak hanya dibutuhkan skill yang dewa teman-teman. Nah, kita butuh ketelatenan,
ketelitian, dan kesabaran. Oke? Jadi 3K itu aja. Dan satu hal, kalau customer happy dengan potongannya, sebagai tukang cukur, gua ikut senang dan kebahagiaan tukang cukur ya di situ menurut gua. Oke teman-teman, thank you banget, makasih banyak udah nonton video ini sampai di sini. Jangan lupa nih tulis pertanyaan, saran dan kritik juga di kolom komentar. Pokoknya gue tunggu. Mudah-mudahan bisa gue balas, bisa gue jawab. Dan inilah gue ngebetulin pola yang tadinya tidak proporsional dan menjadi seperti ini. Bisa disebut natural flow and medium fit bagian samping dan belakang. Jadi fitnya nggak terlalu habis ya teman-teman ya. Oke, thank you and bye-bye. Sick of the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws.